Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabarnya hari ini pada baik semuanya ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan untuk menuntut ilmu di hari ini. Nah, silakan kepada KM untuk memimpin berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa telah selesai. Setelah membaca doa bersama, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, untuk yang pertama, Dewi hadir, Tati hadir, Isma hadir, Sinta hadir, Apendi hadir, Sansan hadir. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit, izin ataupun apa. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kalian semua akan selalu hadir bersama Ibu untuk belajar pembelajaran PAI. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dulu kepada kalian semua, apakah masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Ya, ayo silahkan ajukan tangannya. Iya, Sansan, silahkan. Iya, betul. Minggu lalu membahas tentang membangun rasa. Oh iya, ada kesalahan sedikit ya. Jadian lagi, Ibu akan mengulang, yaitu membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, berarti kalian semua masih ingat ya pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Karena Ibu sedikit mengucapkan salah pun, kalian lalu langsung memberi tahu Ibu bahwa pembahasan minggu lalu tuh membahas tentang apa. Nah, sekarang untuk pertemuan minggu ini, Ibu akan membahas tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian boleh membuka buku paketnya bab 7 ya. Lalu siapkan Al-Quran dan buku catatannya. Nah, sekarang Ibu akan mulai membahas. Sudah dibuka bukunya? Sudah, baik. Yang pertama, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Selain itu juga, iman kepada Rasul memiliki arti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk orang yang sempurna, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah dan bukan hawa nafsu sendiri. Nah, sekarang Ibu menyuruh kalian untuk membuka Al-Qur'annya. Sudah? Sudah. Buka Quran surat Al-An'am ayat 48. Sudah dibuka? Sudah. Mari kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mudhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, yang memiliki arti
para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, selain itu juga ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ada yang tahu nabi itu apa, rasul itu apa? Ya, silahkan Dewi. Nabi apa? Ya, betul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Nah, sekarang siapa yang tahu Rasul? Iya, silahkan. Tati. Ya, betul. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Ya, sekarang Ibu akan lanjutkan ya. Nah, selain itu juga di sini ada mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita sebagai manusia wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Silahkan buka Al-Qur'annya. Sudah? Sudah. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan? Iya, silahkan. Apendi? Ya, terima kasih Apendi telah membacakan ayat tersebut. Nah, ayat tersebut memiliki arti, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, selanjutnya di sini ada para rasul memiliki fungsi. Yang pertama, membawa kabar gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga, menyeru kepada umatnya untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Nah, yang terakhir, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Nah, kemudian di sini ada sifat wajib dan mustahil Rasul. Nah, di sini yang pertama, sifat wajib Rasul. 1. Asidik. Asidik artinya dapat dipercaya. Maksud dari dapat dipercaya yaitu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surat Maryam ayat 41 yang memiliki arti. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Nah, sekarang yang kedua yaitu amanah.
Amanah artinya dapat dipercaya. Maksud dari dipercaya tersebut yaitu di saat kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh alaihi salam adalah orang yang terpercaya, yaitu amanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai ayat 107. Di sini ada yang mau membacakan? Ya, silahkan. San bacakan. Ya, terima kasih San telah mau membacakan ayat tersebut. Nah, di sini memiliki arti, yaitu ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu." Nah, sekarang yang ketiga, yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksud cerdas dalam hal ini yaitu ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang terakhir ada tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan dalam hal ini yaitu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan pada Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan terkecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Nah, penjelasan tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya, ada sifat mustahil Rasul. Yang pertama, kizib. Ada yang tahu kizib itu apa? Nggak tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Kizib yaitu mustahil Rasul bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Jadi ini termasuk sifat mustahil Rasul. Jadi tidak termasuk sifat wajib Rasul. Nah, yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu sifat mustahil Rasul khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Jadi Rasul itu tidak pernah berkhianat. Nah, yang ketiga, baladah. Baladah artinya bodoh. Nah, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi ia pandai. Maka dari itu, baladah termasuk sifat mustahil bagi Rasul. Yang terakhir ada kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Nah, maksud dari menyembunyikan ini yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima
dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Jadi nggak mungkin Rasul tidak menyampaikan kepada umatnya. Nah, selanjutnya ada sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul hanya ada dua. Yang pertama, ismatu Rasul, dan yang kedua, iltizamu Rasul. Nah, untuk yang pertama, ismatu Rasul artinya adalah orang yang mashum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun itu. Nah, yang kedua, iltizamu rasul. Artinya yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Cukup jelas semuanya? Baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada tugas para rasul yang berjumlah 6. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Nah, yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, memberikan maaf, salah sedikit ya. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmahnya. Dan yang terakhir ada sebagai hujah bagi manusia. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, silahkan. Dewi, boleh bertanya. Tanya apa? Hujah. Oke, di sini hujah dapat diartikan yaitu istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan di literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, ataupun argumentasi. Paham? Paham. Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan lanjutkan membahas tentang hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul yang Ibu dapat ada 5. Ayo, silahkan ada yang mau menyebutkan? Iya, Sansan. Yang pertama apa? Ya, makin sempurnanya imannya. Ya, yang kedua, apa Endi? Ya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, Tati? Ya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, Dewi? Dia memiliki teladan dalam hidupnya. Yang terakhir, yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nah, Ibu di sini akan melanjutkan. Nah, di sini Ibu punya nama-nama rasul yang harus diimani dan diketahui. Jumlahnya ada 25. Yang pertama ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, yang Ibu sebutkan baru 10. Ada yang mau menyebutkan lagi? Ya, Dewi silahkan.
Ya, terima kasih Dewi. Ya, selanjutnya yang ke-16. Silakan, ada yang mau melanjutkan? Apendi? Ya. Ya, terima kasih telah menyebutkan nama-nama Rasul. Jadi, Rasul yang terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini selain ada nama-nama Rasul yang harus kita imani, di sini juga ada Rasul gelar Ulul Azmi. Apakah ada yang tahu Ulul Azmi itu apa? Iya, Tati silahkan. Iya, betul. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Nah, yang pertama di sini ada Musa, kedua Isa, ketiga Muhammad, keempat Ibrahim, dan yang kelima Nuh. Nah, untuk memudahkan menghafal gelar Ulul Azmi dapat disingkat menjadi Mimin. Sekali lagi, Mimin. Kalau ditanya, Mimin itu apa? Mimin itu yaitu Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Nah, paham sampai sini anak-anak? Ya, baik. Nah, sekarang yang terakhir yaitu ada perilaku mulia. Nah, perilaku mulia ini dapat dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul. Jadi, kita sebagai umat manusia berhak berhak mencerminkan perilakunya para rasul terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi di sini perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul. Yang pertama ada menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak sirna. Nah, pembahasan Ibu sudah cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup jelas semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Buatlah soal dan jawaban dari kalian masing-masing minimal 10 pertanyaan tentang Rasul-Rasulnya Allah. Baik beriman kepada Rasul, baik perilakunya, pokoknya tentang Rasul Allah. Jadi Ibu tugaskan ya, minggu depan semuanya harus sudah dikumpulkan dan tidak boleh ada yang tidak mengumpulkan. Paham sampai sini? Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih telah belajar bersama Ibu. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.